Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang waktu Turki dan selamat malam teman-teman waktu Indonesia Barat, para pemirsa setia PCIM Talks. Kita awali dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari kedua Lebaran ini, teman-teman insya Allah selalu sehat, selalu dikaruniai kebahagiaan dan juga kesempatan untuk bisa kumpul, untuk bisa bercengkrama dengan keluarga, teman terdekat, dan orang-orang lain di sekitar kita. Nah, alhamdulillah pada kesempatan PCIM Talks ini, kita sudah bersama dengan salah seorang kader Muhammadiyah yang punya peran nyata secara langsung di organisasi pelajar Indonesia di luar negeri atau Perhimpunan Pelajar Indonesia di Turki. Nah, ini sudah ada bersama kita. Kita cek sound dulu, Mas Safik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Terdengar nggak ya suaranya? Terdengar aman, lancar, jaya. Oke, Mas Safik. Alhamdulillah. Sekarang kita akan membahas nih sesuatu yang cukup menarik ya. Menarik dari tema yang ada. Tapi sebelumnya gimana kabarnya, Mas Safik? Alhamdulillah, hari kedua Lebaran sudah tambah berapa kilo, Mas? Alhamdulillah ini bukan hanya lebaran tapi lebaran juga ya. Jadi Oh, alhamdulillah sehat kondisi. Gimana Mas Hafizan sendiri gimana kondisinya? Aman, sehat? alhamdulillah. Aman sehat juga, Mas. Dan betul kata Mas Syafiq, tambah lebar 2 cm kira-kira nih kayaknya nih. Jadi itu fakta ternyata ya. Lebaran itu adalah bertambah lebar juga ya. Ini Oke, nampaknya sekarang, di kolom komentar ada ini nih. Ada senior kita, oh Masya Allah, tabarakallah. Mas Bagiza. Masya Allah, tabarakallah. Ya, selamat bergabung Mas Baiza dan juga teman-teman semua, pemirsa setiap PCM Talks. Mungkin bisa dikasih love-love-nya, komen-komennya untuk meramaikan PCM Talks kita. Oke, nah Mas Syafiq, tema kita membicarakan tentang peran diaspora Muhammadiyah dalam organisasi pelajar Indonesia di luar negeri gitu ya. Dalam hal ini Mas Syafiq, di samping juga aktif di pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Turki, juga berperan saat ini terpilih ya. Kita ucapkan selamat juga terhadap kepada Mas Syafiq sebagai ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Turki atau PPI Turki. Nah, kira-kira menurut Mas Syafiq seperti apa sih seharusnya peran diaspora Muhammadiyah di PPI atau juga di organisasi lain ya di luar negeri, dan bagaimana seharusnya kita bersikap gitu ya sebagai seorang kader dan juga berperan di sana nantinya. Baik, Silakan, sepenuhnya baik. waktu milik Mas Syafiq. Baik, terima kasih banyak Mas Hafizan. Mungkin kita eh, di sini akan memperbanyak ngobrol aja Mas Hafizan, kita talk show. Jadi tanya jawab, boleh Mas Hafizan nanya ke saya, pun demikian saya juga boleh untuk tanya ke Mas Hafizan kayak gitu. Jadi eh, pertanyaannya kira-kira kalau misalnya peran pelajar atau pelan Muhammadiyah yang ada di luar negeri itu seperti apa, maka jawabannya tentu saja kader-kader Muhammadiyah itu memiliki fungsi yang penting dan fungsi yang vital dalam perannya di luar negeri seperti itu. Dan salah satunya adalah bagaimana memastikan dakwah-dakwah Muhammadiyah itu terus berjalan, dakwah-dakwah Muhammadiyah itu terus tersampaikan. Mungkin di sini juga ada Mas Angga ya. Mas Angga ini salah satu kader juga Muhammadiyah yang akhirnya mendiasporakan diri ke organisasi atau perhimpunan pelajar Indonesia yang tentu saja di sana beliau menjadi kan PPI wilayah itu sendiri sebagai ladang sarana dakwah dan juga sarana untuk akhirnya berbuat kebaikan dan juga berbuat hal-hal yang akhirnya memiliki fungsi dan juga memiliki tujuan dalam mensiarkan ataupun memperkenalkan Muhammadiyah itu sendiri. Tentu saja kalau ditanya apa fungsi dan perannya, maka PPI Perhimpunan Pelajar Indonesia itu ditujukan untuk siapapun, untuk siapa saja, bukan hanya kepada Muhammadiyah, tetapi juga kepada teman-teman yang misalnya kita sebut saja Nahdlatul Ulama NU, kemudian teman-teman yang bergerak di organisasi ataupun pergerakan-pergerakan lainnya bisa untuk masuk ke PPI itu sendiri. Cuman akan tetapi Muhammadiyah juga memiliki apa namanya peran gitu, juga memiliki fungsi
juga memiliki kesempatan untuk hal tersebut. Oleh sebab itu, sangat disarankan dan juga sangat diharapkan untuk bisa bergabung apapun posisinya. Bukan untuk selalu menjadi ketua, tetapi mengisi posisi-posisi yang akhirnya bisa untuk memastikan kita mampu berkontribusi untuk organisasi pun untuk kegiatan-kegiatan yang ada di PPI itu sendiri. Saya melihat bahwa untuk di Turki sendiri itu sangat banyak organisasi-organisasi masyarakat ataupun organisasi-organisasi Islam yang ada di Turki itu sendiri. Dan salah satunya adalah Muhammadiyah. Sedangkan untuk Perhimpunan Pelajar Indonesia itu seperti yang saya katakan tadi bahwa PPI itu sifatnya adalah milik untuk semua orang. Jadi ketika orang-orang Muhammadiyah atau orang-orang yang Nahdlatul Ulama atau yang lain sebagainya itu masuk ke dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia, maka kita akan menjadi Indonesia itu sendiri. Kita menjadi menempatkan diri sebagai masyarakat Indonesia, pelajar Indonesia, tapi tentu saja akan memimpin dan juga akan memiliki fungsi untuk mensiarkan dan juga memperkenalkan organisasi ataupun latar belakang kita masing-masing, yang tentu saja bisa saja tidak sesuai, bisa jadi sesuai, tapi paling tidak kita sudah sampaikan yang namanya kebaikan dan kebermanfaatan itu sendiri. Kalau misalnya kita lihat sendiri dari Muhammadiyah banyak ayahanda-ayahanda kita, mungkin kita bisa lihat ada Bapak Hilman Latif ya, salah satu contohnya. Bapak Hilman Latif itu dulu mantan PP Lazismu. Di saat yang bersamaan juga beliau rektor Muhammadiyah. Di saat yang bersamaan juga dia adalah dosen di Universitas Muhammadiyah dan pengurus Muhammadiyah. Sekarang pun masih masuk ke dalam jajaran pimpinan pusat. Tapi beliau menjadi saat ini adalah direktur jenderal dari Dirjen Haji di Kemenak. Jadi itu salah satu contoh bahwa Muhammadiyah itu tidak hanya mampu untuk berkiprah di Muhammadiyah itu sendiri. Di saat yang bersamaan, kita juga bisa melihat ada Mas Raja Juliantoni ya. Beliau juga kader Muhammadiyah yang hari ini juga maju menjadi Wakil Menteri Sesnak kalau nggak salah. Kemudian ada juga Bapak Muhajir Effendi yang kita tahu bersama, beliau mantan rektor, kemudian juga di saat yang bersamaan juga masih masuk ke dalam struktural PP Muhammadiyah. Beliau menjadi menteri, koordinator pembangunan manusia dan lain sebagainya. Dan hal itu seharusnya bisa menjadi semangat buat kita, bahwa kita sebagai kader Muhammadiyah itu tidak harus selamanya hanya berfokus kepada Muhammadiyah saja. Kita mampu harusnya mengepakkan sayap kita, membangun jaringan-jaringan kita, berkontribusi di berbagai tempat dan wilayah. Salah satunya kita belajar di PPI itu sendiri dengan tidak menghilangkan rasa kemuhammadiyahan kita seperti itu. Dan sifat Muhammadiyah selalu demokratis dari dulu. Kita bukan ketika masuk PPI kita pastikan semua anggota PPI masuk Muhammadiyah, tidak, tentu saja. Kita hanya menyampaikan dakwah bilhal dan bilhaq gitu, bil lisan, bilhal dan lain sebagainya. Yang akhirnya hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang mungkin bisa diambil kebermanfaatannya, bisa diambil kebaikannya, yang tentu saja kita nggak tahu nih dari mana orang-orang itu akan mengambil sebuah kebaikan seperti itu. Seperti itu mungkin Mas Hafizan. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Mas Syafiq, ini cukup menarik nih, yang akhirnya membuat kita jadi penasaran, Mas. Kira-kira seberapa berpengaruh atau seberapa berdampak sih organisasi pelajar Indonesia di luar negeri itu gitu, sehingga mungkin kalau bisa kita bilang sebagai seorang kader ya organisasi masyarakat Islam yang memang punya tujuan menegakkan dan menjadi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam sebenarnya, itu kalau saya nggak salah ya tujuan Muhammadiyah kan itu perlu berdakwah di organisasi pelajar di luar negeri, entah itu PPI, entah itu mungkin ada organisasi mahasiswa lain ya di luar negeri. Nah, seberapa berpengaruh sih dan kenapa kok kita harus berperan di sana supaya bisa mewujudkan dakwah Islam tadi yang untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya gitu, atau memberikan pencerahan kepada semesta itu. Kira-kira menurut pendapat Mas Syafiq seperti apa?
Baik, kalau misalnya ditanya bagaimana peran dan bagaimana fungsi dari PPI itu sendiri, maka jawabannya sangat besar. Karena kita bisa ketahui bersama dan kita aminkan bersama bahwa Perhimpunan Pelajar Indonesia itu memiliki fungsi yang sangat strategis. Fungsi keluar dan ke dalam. Maksudnya apa fungsi keluar dan ke dalam itu? Fungsi keluar adalah bagaimana akhirnya PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia itu menjadi platform utama di dalam melakukan berbagai negosiasi maupun diplomasi yang berkaitan dengan kebudayaan Indonesia seperti itu. Yang mana akhirnya bisa disampaikan melalui salah satunya adalah kebudayaan, dialog bersama dengan para pelajar dan lain sebagainya yang akhirnya kita bisa memperkenalkan dua hal. Satu, kita memperkenalkan Indonesia, di saat yang bersamaan kita juga bisa memperkenalkan Muhammadiyah. Dan hari ini sudah banyak banget aktor-aktor internasional ataupun orang-orang masyarakat nasional yang mereka sudah mengenal Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di saat yang bersamaan. Tetapi perlu untuk akhirnya kita pastikan kembali untuk bagaimana bisa memperkenalkan lebih dalam dan lebih jauh lagi gitu tentang dua organisasi Islam ini yang dua-duanya memiliki pengaruh dan fungsi yang besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, di saat yang bersamaan PPI itu memiliki fungsi ke dalam. Apa itu fungsi ke dalam? Yaitu fungsi kepada mahasiswa ataupun pelajar-pelajar Indonesia. Jadi pelajar Indonesia yang ada di sini itu membutuhkan salah satu platform. Di saat yang bersamaan juga membutuhkan apa namanya, bisa kita bilang tempat mereka mengembangkan diri mereka. Mereka butuh katalisator dan juga inkubator di saat yang bersamaan. Oleh sebab itu penting untuk akhirnya kita sebagai pelajar Indonesia maupun Muhammadiyah menggerakkan PPI itu dengan nilai-nilai yang baik dari Muhammadiyah yang bisa kita implementasikan dan bisa kita praktekkan di PPI itu sendiri. Yang harapannya kita tadi kembali lagi kita tidak memaksa dan tidak untuk akhirnya menjadikan PPI itu sebagai politisasi dan lain sebagainya, tidak. Semuanya murni untuk kebaikan, semuanya murni untuk kebermanfaatan, dan semuanya murni untuk bagaimana kita membawa hal-hal baik. Jadi bagaimana akhirnya PPI Turki yang tadinya memiliki fungsi-fungsi internal dan eksternal itu akhirnya bisa diisi dengan hal-hal baik. Salah satu hal baiknya tadi itu bagaimana bisa memperkenalkan Indonesia di saat yang bersamaan kita memperkenal Muhammadiyah. Kemudian kita juga bagaimana bisa membawa nilai-nilai baik untuk akhirnya bisa kita implementasikan dan kita representasikan di PPI itu sendiri. Seperti itu Mas Afifan.